dari pertemuan minggu lalu sudah kita membahas tentang nasionalisme. Nasionalisme itu artinya tentang nation atau tentang rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Ya. Artinya apa? Suatu bangsa itu apabila dalam suatu jiwa bangsanya atau rakyatnya tidak mempunyai nilai-nilai nasionalisme pada suatu generasi bangsa. Nah, kemarin sudah kita diskusikan juga bahwa nilai-nilai nasionalisme itu sudah memudar pada generasi bangsa kita. Itu bisa kita buktikan dengan apa? Dengan satu hal, yaitu karena pengaruh globalisasi kita lebih senang dengan yang namanya satu apa? Menggunakan produk-produk luar negeri, belanja secara online. Kemudian juga sudah kita bahas kemana kita bahwa sifat nasionalisme orang Indonesia itu bisa tumbuh kembali kalau satu dimulai dari mengikut sertakan generasi bangsa kita dalam pembangunan pada masa sekarang ini. Dan kemarin sudah kita bahas juga tentang bahwa bangsa kita ini dibangun oleh para generasi pendiri bangsa, yang mana generasi tersebut memiliki satu hobinya apa kemarin saya bilang? Hobinya membaca. Artinya apa? Budaya literasi pada pendiri bangsa itu luar biasa. Kalau kita lihat contoh saja Soekarno sepanjang hayatnya dia hampir membaca 5.000 buku. Nah, sekarang ini pertanyaan kita kepada diri kita sendiri adalah, sudahkah kita membaca buku hari ini? Maka coba kita tengok ke belakang. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, mereka adalah orang-orang besar, memiliki aset besar di dunia, dan mereka adalah orang yang memiliki kesamaan antara yang satu dan yang lain, sama-sama hobi membaca. Oke ya. Jadi sama halnya materi yang kita bahas kali ini ada tidak lepas dari yang namanya keharusan kita mengerti tentang demokrasi di Indonesia. Artinya apa? Kita berada pada suatu negara di mana negara kita ini mengenal asas yang namanya demokrasi. Di materi kita kali ini kita akan masuk kepada satu materi namanya akar-akar demokrasi di Indonesia dan perkembangannya pada masa ini. Akar-akar demokrasi. Sekarang begini, apabila suatu negara bangsanya sudah punya jiwa nasionalisme, maka yang dipertanyakan berikutnya adalah bagaimana cara membangun bangsa dengan cara berdemokrasi. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di kompetensi dasar yang harus kamu kuasai, kamu dapat menganalisis akar-akar demokrasi yang ada di Indonesia, lalu nanti bisa menyajikan dalam hasil telaah berupa yang namanya hasil kita berupa diskusi kelompok. Kemudian lagi nanti adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kamu dapat menyusun, mengolah data, menganalisis dan menarik kesimpulan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi saya beri satu contoh narasi. Ya. Kemarin kita baru masalah pemilu presiden. Pertanyaan saya, sudahkah demokratis pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2011 kemarin? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oke. Ada yang bisa jawab? Mahmud bisa menjawab kan? Tidak. Ada yang bisa? Oke, balik. Silakan berdiri. Ya. Tadi kan soalan tadi apakah ada demokratis yang ada di pemilu 2011? Ya. Menurut saya sudah ada Pak yang katakan demokratis itu pemilihan atau secara langsung dipilih oleh rakyat. Dan itu pun terbukti sudah dijalani oleh Indonesia sejak pertama kali pemilu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Tanggapan dari teman kita si Malik, ya. Malik Putra Fajar. Ya. Beda tipis lah dengan Malik Sang Fajar. Ya. Kalau Soekarno dia punya gelar namanya. Ayo, gelar Soekarno harus punya tahu. Sang Putra Fajar. Nah, makanya beri nama lah nanti anak kalian bisa namanya Sang Putra Fajar. Ya. Itu nama ketika Soekarno dilahirkan namanya Sang Putra Sang Fajar. Dan rupanya lahirnya pagi. Kamu lahirnya pagi atau sore? Pagi, pagi ya. Itu kata dinamai Malik Sang Subuh ya. Oke, baiklah. Oke. Sekarang begini, setelah kita mempelajari ini, kita nanti bisa mengetahui tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, ada beberapa perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk kita lebih jelasnya, silakan kamu perhatikan yang namanya video berikut ini. Ya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan tidak salah video lah. Sambil lihat videonya. Oke, kan ya. Oke, sekarang sudah ya, waktunya selesai diskusi kelompok kalian. Hasilnya sudah selesai? Sudah. Nanti saya akan coba ajak perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya sebelum dikumpulkan semua hasilnya kepada saya untuk saya nilai kelompok. Nah, tapi nanti ingat, setiap perwakilan yang maju ke depan itu boleh ditanya oleh kelompok-kelompok lain. Paham tidak? Kita dari kelompoknya Mahfud, silakan perwakilan satu orang untuk maju ke depan untuk menjelaskan tentang demokrasi pada masa Orde Baru. Silakan diperhatikan pernyataan teman-temannya dan ditanggapi kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rafiq Negara dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan tentang demokrasi Orde Baru. Demokrasi Orde Baru terjadi pada tahun 1984. Pada saat itu mahasiswa ke gedung MPR untuk melakukan demo untuk menuntut Soeharto untuk turun jabatan, dan mahasiswa mulai membludak dari daerah mana saja, dari daerah Jawa, Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Ada satu daerah yang tidak ikut, yaitu daerah Kalimantan. Karena daerah ini kalau dia orang ini apa? Sampai diantari orang Itulah ya. Dan saat itu Indonesia mengalami krisis-krisis seperti keuangan dan lain-lain. Dan saat itu juga mahasiswa mulai tidak terkontrol. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Gimana sekarang? Ya kan tadi itu di Orde Baru. Apakah di Orde Baru ini ada masih sangkut kayak orde lamanya sedikit atau berubah dari Orde Baru? Ya, terima kasih Saudara Malik telah memberi pertanyaan kepada saya. Apa tadi pertanyaannya? Apakah Orde Lama ada tersangkut di Orde Baru ini? Masih ada sedikit-sedikit kayak terpengaruhnya kayak ya, ada yang lain, ada ingin memberi pertanyaan saya? Coba Bang. Oke, silakan duduk ya. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman kita. Nah, tadi sudah kita diskusikan dengan kawan-kawan kita di sini tadi tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dari zaman kolonial Belanda sampai era zaman Jokowi. Nah, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan
dari materi tadi? Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari perkembangan demokrasi di Indonesia? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan berdiri. Kesimpulan dari yang pelajaran kita ini yaitu demokrasi pada Indonesia tergantung pada pemerintahan yang ada di Indonesia, yaitu tergantung pada rejim yang berkuasa pada saat itu. Dan juga pemerintahan demokrasi di Indonesia pada saat ini berjalan dengan baik. Contohnya yaitu terjadinya pemilu yang melandaskan asas-asas langsung, umum dan adil. Oke, silakan. Terima kasih. Dan boleh dikenal teman-teman. Kesimpulannya hampir persis seperti apa yang disampaikan Mas Arli tadi, bahwa pemilu di Indonesia itu, demokrasi di Indonesia itu tergantung dengan rejim pemerintahan. Karena kita bisa bandingkan tadi, ketika pada masa kolonial Belanda itu berbeda dengan pada masa Orde Lama, berbeda pada masa Orde Baru, dan berbeda nanti sampai pada masa-masa sekarang ini. Oke ya, nanti silakan tolong untuk tingkat lanjutnya kalian tolong perhatikan baik-baik guna kita memahami materi ini dengan baik dan benar. Coba nanti silakan amati bagaimana ketika nanti pemilihan RT atau RW di kampung kita tinggal. Nah, dari pengamatan kalian tadi tolong nanti disampaikan untuk pertemuan kita berikutnya, kira-kira sudah demokratis atau tidak pemilihan RT atau RW di kampung kita. Nanti silakan kamu wawancarai orang-orang yang ada di sekitar kamu ketika pemilihan RT, apakah mereka ditunjuk secara aklamasi atau orang tidak mau jadi RT di kampung sana. Lalu dasar pemilihan itu didasarkan pada apa? Nah, kenapa? Karena demokrasi sangat dekat dengan lingkungan kita sehari-hari. Demokrasi sangat dekat dengan lingkungan kita sehari-hari. Oke ya, sampai di situ ada yang ditanyakan? Ingat ya tadi? Untuk pertemuan minggu depan kita akan berdiskusi tentang bagaimana demokrasi yang berlangsung di lingkungan tempat kita tinggal. Apakah sudah pemilihan RT dan RW sudah berlangsung secara demokratis? Oke, ada yang ditanyakan untuk tugas minggu depan? Ada? Sudah cukup ya, Beda? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan untuk evaluasi penilaian kita, kamu aktifkan kuisis kalian. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dan rapikan. Oke, sekarang perhatikan untuk penilaian kita hari ini. Sekarang silakan nanti kamu buka aplikasi kuisis kalian. Sudah dibuka belum? Kalau sudah kalian buka, silakan kamu masukkan token berikut ini. Ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke? 5, 7, 5, 7, 5, 4 5, 7, 5, 7, 5, 4 5, 7, 5, 7, 5, 4. Pastikan paket datanya ada. Bila ada, nanti bergantian dengan temannya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah terlock tidak boleh lagi mengulangi 2 kali. Kesepakatan ya. Oke, kita mulai. Sekarang kita mulai. Oke, silakan dikerjakan. Oke, Normatia betul 1.
dari kalian itu sudah menguasai tentang apa itu perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama sejarah perkembangannya. Oke, saya ucapkan yang namanya terima kasih atas partisipasi tadi dalam yang namanya menjawab soal secara online melalui aplikasi Quizzes. Untuk nanti kemudian hari, tolong saya ingatkan kembali untuk pembelajaran kita minggu depan, kita harus menjelaskan dan kita membahas tentang yang namanya bagaimana sistem perkembangan demokrasi yang berkembang di Indonesia pada masa sekarang ini. Nanti kita bagaimana nanti pengaruh demokrasi tersebut dalam kehidupan sekarang. Makanya tadi saya beri satu tugas kalian untuk dikerjakan nanti di rumah secara individu atau secara kelompok tentang bagaimana sistem pemilihan ketua RT dan RW di tempat kita tinggal, apakah sudah menerapkan sistem demokrasi yang baik dan benar atau belum. Ya, ada yang ditanyakan sampai situ? Oke, tidak ada ya, mungkin kita cukupkan sampai di situ. Waktu kita sudah selesai. Saya bilang mohon maaf sebelum kita mengakhiri pelajaran, saya akan pimpin doa. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini,